Kalau menurut saya memang konsultan itu berikan informasi yang lengkap supaya masyarakat tidak andilau antara dilema dan kegalauan. Itu kan juga tekanan publik juga kan mungkin ya. Menurut saya kalau dia bagus katakan bagus, kalau dia kurang katakan kurang, tapi jelaskan kekurangannya itu di mana. Sekarang kan banyak yang memberikan komentar tapi tidak pernah melihat ke dalam. Kalau saya melihatnya dari sudut profesionalnya, alangkah bagaimana perasaan si arsiteknya. Mereka profesional. Saya sudah merasakan bagaimana kami meninjau di dalam. Kalau sudah perintah presiden, itu nggak akan ada yang berani untuk menundanya. Yang dipertaruhkan bukan muka JIS, bukan muka Anies, bukan muka Pak Jokowi, atau muka, tapi muka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua di Abraham Samad Speak Up. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, akan membahas tentang JIS, Jakarta International Stadium, yang sedang ramai di media sosial. Banyak yang ngebahas JIS ini di pelintir kanan kiri, ada kepentingan tertentu yang dibahas di sini, makanya kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk membahas ini semua. Kita kupas tuntas sebenarnya ada apa. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kang Yayat Supriyatna, selaku pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Luar biasa. Dan selama obrolan ke depan saya akan ditemani oleh Kang juga, Kang Samsudin. Enggak lah, Pak Sam, luar biasa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana aja nih Pak kegiatan hari ini, Pak? Hari ini padat, ya dari kampus, prakteknya di masyarakat. Hari ini saya ada di Bekasi, membantu pemerintah kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang kota Bekasi. Luar biasa. Jadi kami dari Jakarta kejar Kang Yayat ke sini ke Bekasi. Luar biasa. Dekat dari lapangan Patriot gitu. Wah, luar biasa. Semangat patriotnya Semangat patriot gitu ada. Tapi kayak kita akan ngobrol sedikit nih. Soal yang lagi hangat sekarang itu masih berkaitan soal JIS. Ya. Jadi kemarin-kemarin ada menyebut tidak standar dan macam-macam. Tapi yang lebih hangat sekarang ini lebih heboh karena kok konsultannya gitu ya. Buro Hafut itu yang kemudian tiba-tiba ikut nimbrung gitu. Sempat hilang gitu ya. Di laman websitenya hilang JIS, tiba-tiba muncul dan ada menyatakan, saya tidak tahu apakah itu benar dari dia atau tidak gitu. Menyatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab, kira-kira seperti itu gitu ya. Saya tidak bertanggung jawab karena ada beberapa yang tidak diikuti gitu loh, orang-orang gitu ya, seperti apa. Nah, kayak kira-kira gimana nih, kan sempat ikut juga kan gitu, monitor gitu. Begini, kebetulan saya pernah datang ke JIS saat dibangun. Posisi saya sebagai anggota tim ahli bangunan gedung DKI. Tim ahli bangunan gedung DKI. Kebetulan salah seorang anggota TABG itu, ya kita namakan tim ahli bangunan itu TABG, adalah arsiteknya, Mas Tio. Jadi dia adalah pemenang sayembaranya. Jadi tahun 2010 maupun 2011 ketika disayembarakan, pemenangnya adalah mereka. Jadi bisa dikatakan tornya dan basic desain sayembara itu sudah memasukkan harus berdasarkan kelayakan FIFA. Kan nggak mungkin kita membangun stadion megah besar, toh standarnya standar ala kadarnya. Ini itu kan bisa jadi prasasti saja gitu. Jadi kan kalau kita ingin yang besar, ada ala Amerika, ala Jepang, kan nggak mungkin ala kadarnya. Ya kan? Jadi nggak boleh setengah-setengah, apalagi biayanya cukup besar. Nah, kita mulai dari situ dulu. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari si perencananya, si arsiteknya itu, apa yang diminta itu sudah diikuti, termasuk juga oleh konsultan Inggris itu. Mereka akan bertindak sebagai pengawas atau supervisinya lah kan. Semua persyaratan sudah dipenuhi. Memang ada dari sekian list catatan itu hanya ada 2 poin yang sebetulnya terkait beberapa poin yang sebetulnya tidak begitu sangat krusial lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari desain bangunan, ini kan bukan sesuatu stadion yang pernah berdiri sendiri. Tapi kan pernah ada stadion-stadion yang sama seperti stadion yang di Munchen itu, yang punya Munchen yang salah satulah yang itu. Itu kan mirip tipikalnya tidak jauh berbeda. Nah, disitulah persoalannya. Sesuatu yang sudah memenuhi kriteria dari TOR dan basic design, kemudian sebetulnya FIFA pun sudah dimintai masukan. Tim FIFA-nya sudah pernah datang.
Tapi kan pertanyaannya, standar bangunan stadion berbeda dengan standar event. Itu dia. Iya. Ya kan? Jadi agak berbeda. Jadi kadang-kadang stadionnya layak, tapi untuk event tentu harus ada yang diperbaiki. Artinya kan dari sisi stadion konstruksinya apa udah selesai. Ya, Clear, hanya debat-debalnya kan pada persoalan rumput. Persoalan rumput. Ya Itu kan? mah rumput lain gitu. Nah, itu lain ya kan. Saya betul saja. Tapi saya ini, saya foto. Ada dari sekian banyak list Ya. yang catatan dari Bro Haful itu hanya 2 gitu ya. Apa saja yang 2 itu, Pak? Ya, pertama memang terkait dengan hospitality ya dalam konteks keamanan dan sebagainya. Yang kedua itu ada persoalan akses ya. Akses. Memang terus terang saja. Akses luar. Di luar sebetulnya. Pertama begini, itu ada 2 pintu, pintu barat dan pintu timur. Tapi yang terbangun sekarang kan baratnya. Iya. Barat itu ke jalan Danau Sunter Barat itu, jalan utamanya ke sana. Iya. Ada sebetulnya pintu timur yang sebetulnya mengakses ke Danau Sunter. Katanya itu juga sudah dikerja ya, sudah dibuka. Iya, ini kita tidak tahu. Memang ya, terus lihat situ, terang, ya. kan ada di samping JIS itu ada tanah-tanah lain. Kan pertanyaannya, kalau stadion jadi persoalan aksesibilitas kan di luar kerangka itu tidak sempurna. Iya. Kemudian juga ada tentang stasiun kereta apinya gitu. Jadi ada yang di luar kemampuan dari pengelola untuk membangun dan menyelesaikan. Artinya kita bicara di dalam dulu, Pak, soal Iya. gedung itu. Artinya kalau soal gedung, stadium itu di dalam clear gitu ya. Nah, sebetulnya yang debat-debat busnya bisa masuk atau tidak. Ya, itu kemarin juga. Desainnya gimana itu, Pak? Desainnya? Sebetulnya desainnya kalau mengacu kepada apa yang dibuat diminta oleh tornya harus standar FIFA. Kemudian dari semua desain di dalam, menurut pengakuan atau penjelasan teman si perancangnya, itu kan tidak ada yang katakan kelayakan tidak sempurna, kita kan tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya aksesibilitas yang tadinya bus atau dia ternyata bisa yang double juga bisa masuk gitu. Jadi sebetulnya ini hanya persoalan profesionalitas dengan persoalan bagaimana sudut pandang lain. Nah, itu aja. Profesionalitas Dan sudut pandang lain. Bro Haful kemarin kenapa sampai ngehapus katanya? Kita tidak tahu tuh kalau saya itu ya statusnya ya. Statusnya ada sampai ngehapus, kemudian sekarang dimunculkan lagi, kemudian kemarin ada statement katanya pembangunannya itu belum tidak sesuai panduan yang mereka kasih. Ya, sebetulnya panduan kan sebagai konsultan untuk pendamping mereka mengeluarkan list tentang pencapaian targetnya mungkin udah banyak yang tahu lah. Tapi dari target itu hanya ada beberapa catatan yang tidak tercapai. Tapi kan pertanyaannya dari sekian list itu mungkin ada lebih dari 20 atau berapa? Hanya 2 itu hanya pencapaian dari pencapaian menyeluruhnya. Misalnya kenapa tidak sampai 300 meter, hanya 280 meter misalnya untuk akses tertentu misalnya. Itu kan ada persoalan-persoalan teknis. Tetapi dia tidak menyinggung persoalan apakah rumputnya layak atau tidak layak, itu di luar itunya. Tapi dari desainnya, dari strukturnya itu sudah. Jadi saya ulangi, Pak, Bro Haful ini hanya memberikan list kriteria apa yang dianggap itu tidak memenuhi, hanya soal hospital, terus ada gitu aksesnya ada jarak dan sebagainya. Kalau misalnya kita melihat apa yang dikeluarkan itu kan, misalnya kalau saya melihat dari ini mereka ada hal misalnya terkait tentang persentase dari skybox, 30% dari hospitality area, itu misalnya hanya 30% ya kan pencapaian yang itu kan. Kemudian yang satu lagi catatannya misalnya terkait masalah overall how it's west timur barat. Itu catatannya itu keluar kapan, Pak? Nah, ini kita tidak tahu sebetulnya, ini hanya internal saja ya, dari profesionalnya, maksud dari saya arsiteknya. Mereka keluar kirim ke JIS atau tidak? Jadi ini hanya internal di dalam kerja profesional. Karena pertanyaan saya gini, tadi Pak Ijal ya, waktu awal kita kemudian soft launch JIS apa semua, di laman website dia itu ada JIS, clear gitu ya. Tiba-tiba ribut, problem gitu kan? Dia hilangin gitu loh. Atau seolah-olah apakah hack atau apa? Pertama begini, kalau menurut saya memang konsultan itu kemungkinan besar untuk mengklarifikasi, karena nama besar ya kan? Nama besar kalau ikut terlibat kan sebetulnya kurang etis lah. Jadi ada bagusnya ketika sudah ada klarifikasi, tentu ada reaksi publik ya kan? Dan sekarang kan keluar lagi dia kan?
sudah tidak menghilangkan JIS lagi. Artinya akuntabilitasnya memang mereka tetap profesional. Iya. Saya agak ini Pak, orang sebagai masyarakat nih, ada, hilang, lalu kemudian muncul. Profesional tadi tuh kita ngomong gitu kan, atau jangan-jangan dia ada tekanan gitu. Kalau tekanan atau Dengan reaksi tidak, politik tanah air ini kan seolah saya nggak tahu lah persoalan politis ya. Saya nggak nyinggung ke sana. Tapi saya mengatakan dari prosesnya, kemudian pekerjaannya dan standarnya sudah ada. Dan memang menjadi perdebatan kalau orang merujuk konser dewa dengan nonton bola sama atau enggak. Beda. Cuman di sini ada persoalan aksesibilitas saja yang belum terselesaikan mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau kerja profesional harusnya kalau mau harusnya konsultan Inggris itu membuka saja informasi itu kepada publik. Pertama kan saya harus melihat kasihan ini anak-anak Indonesianya, para perancangnya, para arsiteknya, para putra-putri terbaik Indonesia yang membuat desain ini kemudian kalau disalahin merasa itu enggak? Jadi kan muncul jadi dua pertanyaan Pak. Kalau dilihat dari profiling mereka, konsultan ini kan benefit betul, kelas dunia lah gitu ya, gitu kan. Tapi begitu tiba-tiba di lamanya itu hilang, baru muncul lagi kan menjadi pertanyaan besar. Menurut Kak Yayat, reputasi Bureau of World ini sebenarnya seperti apa sih? Pertama, kalau mereka mencantumkan kembali, menurut saya mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawab gitu bertanggung jawab. Bahwa pernah ada kesalahan sedikit. sedikit. Ada kesalahan, ya. Itu kan juga tekanan publik juga kan mungkin ya. Kalau Anda hit and run tidak bertanggung jawab, tentu akan menghilangkan. Berarti Anda reputasi Anda tidak meyakinkan. Kalau mereka memang bertanggung jawab sebagai pengawasnya, pendampingnya, tentu mereka jangan takut. Kalau menurut saya kalau kerja profesional salah benar itu persoalan lain. Karena itu joinnya kontraknya jelas Pak ya, resmi. Ya, kalau menurut pengamatan informasi yang saya dapat resmi. Jadi tidak setengah-setengah. Pokoknya begini, berikan informasi yang lengkap supaya masyarakat tidak andilau. Ya. Tahu andilau? Antara dilema dan kegalauan. Beri saja. Kalau kerja profesional itu, kalau ada yang bagus, katakan dia bagus. Kalau ada yang kurang, katakan dia kurang. Tapi kekurangan itu harus profesional. Jangan ada dusta di antara kita. Itu gitu, Bang Jal. Jadi pertanyaan kita adalah kalau pendekatannya terkait dengan persoalan teknis, harus ada kajian teknisnya, layak tidak layaknya. Jadi lepaskan persoalan. Dia harus tegas di situ, menjaga integriti di situ ya. Lepaskan persoalan politisnya, katakan sejurnya secara teknis. Karena kalau dia tidak ikut bertanggung jawab, berarti profesionalitasnya tidak muncul. Kalau saya katakan aja sebenarnya, dan itu bagi kita, bagi teman-teman putra-putri terbaik Indonesia yang ikut membangun di sana, kan sayang banget. Sudah kerja maksimal, inovasi, gagasan sudah dicerahkan. Tiba-tiba karena sudut pandang yang berbeda itu terasa nggak kalau secara profesional agak sedikit kurang nyaman begitu. Jadi menurut saya kalau dia bagus katakan bagus, kalau dia kurang katakan kurang, tapi jelaskan kekurangannya itu di mana. Jadi harus yang betul-betul secara akuntabilitas, secara profesional, kelembagaannya harus juga. FIFA yang secara sebagai orang yang berpengalaman di teknis ini Pak Yaakob. Ini kan ada catatan. Idealnya nih kita bicara alur gitu ya. Idealnya sebagai konsultan yang meng-advise lah gitu ya. Di tahapan mana harusnya catatan itu keluar? Apakah nanti definisi atau harusnya pada saat awal proses itu kemudian ini kekurangan nih 30% gitu ya. Kita punya untuk hospitalnya agak ini aksesnya gini, itu gimana? Pertama kan tergantung kontrak kesepakatan kerja dulu. Di dalam kontrak itu tugas konsultannya apa? Kalau dia memang tugasnya evaluasi performannya kan biasa kan kalau kita itu kan bekerja dibayar berdasarkan termin pencapaian. Tentu harus yang ada independen dong. Yang independen kan menilai kan ini bagus, ini medisnya di situ ya kan? Harus diselesaikan pembayaran dan sebagainya. Kalau udah selesai, jadi kan ada kontraknya, pencapaiannya bagaimana, kalau kurangnya di mana dan mana harus perbaiki begitu. Kalau Bureau of World sendiri posisinya kan kalau kita lihat dia apa kalau yang kita baca di media Pak ya, sebagai konsultan yang menyediakan termasuk panduan itu kan? Iya. Panduan ya. Karena sebetulnya FIFA kan punya buku panduan tentang standar stadion. Terakhir yang tahun 2022.
PSSI pun punya standar stadion tipe A sampai tipe E. Dan itu dipakai di JIS itu. Yang kita pakai yang FIFA International. Internasional. Jadi kan kita nggak boleh biasa-biasa saja. ya, kan jadi aneh. Sesuai internasional tapi tidak sesuai dengan lokal. Lokal itu kalau udah internasional berarti lokal pun sudah di ini. Kan kemarin kan Bureau Hapol sempat ngehilangin, terus kemudian juga ternyata ada klarifikasi juga dari FIFA ya. Katanya dari FIFA ada klarifikasi mereka itu belum pernah infeksi resmi ke JIS ini. Namun pemerintah kemudian juga PSSI sudah mengklaim kalau ini tuh sudah belum standar FIFA. Padahal PSSI-nya sendiri padahal FIFA sendiri belum turun. Ya itu makanya saya mengatakan supaya ini tidak menghabiskan energi kita dan kita sebetulnya target kita kan bukan persoalan stadionnya, tapi bagaimana PSSI juara. Bagaimana kesebelasan kita bisa tampil bagus dan masyarakat menikmati pertandingan itu, tidak menikmati persoalan perbedaan sudut pandang. Bagi kita lebih senang kesebelasan kita maju, tapi persoalan ini jangan kemana-mana. Mendingan silent lah. Kita tunggu saja FIFA. Atau misal mengatakan karena ini waktunya mendesak, ya kan? Bekerja, ikuti ini. Nanti FIFA datang tinggal clear and clean. Kan kita tidak tahu apakah hasil upgrading yang dilakukan sekarang itu menurut FIFA lolos atau tidak. Ya kan? Sebetulnya kalau untuk klarifikasi persoalan layak dan tidak layak kan untuk U20 kemarin FIFA sudah datang. Nah itu dia Pak. Karena kan kalau kita ini jangan-jangan FIFA tidak ini. Kalau kita baca tadi ya, jadi ini saya agak tertarik dengan membahas JIS gitu Pak ya. Kayaknya ini bukan lagi meramaikan hanya ramai di tingkat lokal gitu ya. Tapi internasional. Sudah internasional. Mungkin karena namanya Jakarta Internasional gitu ya. Tapi ini Bureau Hapol. Lalu kemudian FIFA sudah mengklarifikasi, tapi ada yang menarik di FIFA itu Pak, kan menyebut saya belum menerima ya. Belum menerima sampai kemudian jadi menunggu untuk ini. Nah, kira-kira belum menerima kandidat lapangannya maksudnya. Pertama satu, kita harus sabar. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Nah, itu. Kalau yang ngambil keputusan itu lembaga resmi FIFA, ya tunggulah FIFA yang memberikan itu. Tapi kita biasanya tidak sabar. Jadi cara yang paling baik, kalau memang ada sudut pandang yang berbeda, jangan gunakan atas nama FIFA. Lembaga apapun kita bekerja resmi atau tidak resmi, sesuai tidak sesuai, biarlah lembaga itu yang menilai. Yang penting kita bekerja untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Daripada energi kita habis begini-begini hanya menimbulkan friksi kan, apalagi menjelaki tahun politik. Ini kan tahun bola menjelang tahun politik. Bola dalam politik atau politisasi bola Pak? Saya nggak tahu lah kalau itu ya. Tapi Pak, sebagai ahli perencanaan, melihat Stadion JIS ini sebenarnya layak tidak untuk U17? Ya sebetulnya layak tidak layak kembalikan kepada FIFA-nya. Sebetulnya kan. Tapi hasil ketika waktu kunjungan sama arsitek tim yang mendesain, yang membangun dengan tim ahli di dalam itu, yang ikut juga FIFA, kan Bapak ikut situ kan? Pertanyaannya siapa yang sudah pernah masuk ke dalam? Yang masalahnya yang tidak pernah masuk ke dalam ikut menilai. Kalau begitu orang yang pernah ke dalam itu gimana pandangannya Pak? Kalau saya melihat sih memang standarnya oke banget lah. Gitu ya. Kalau saya melihat ya dari desainnya, fasilitasnya, kelengkapannya. Keren lah ya? Keren lah. Artinya ada sedikit, bukan sedikit, banyaklah kebanggaan kita karena yang bekerja adalah putra-putri terbaik Indonesia. Yang punya reputasi secara internasional maupun di nasional. Mereka bukan hanya bekerja untuk JIS, tapi banyak bangunan-bangunan lain di Jakarta ini karya-karya mereka. Jadi kita hargailah inovasi mereka, kreativitas mereka. Kalau kita udah masuk ke dalam, memang suasananya beda. Betul-betul memang nuansanya berbeda. Pertanyaannya itu yang kita apresiasi terlebih dahulu. Bahwa ada yang sudah bekerja secara maksimal. Kalau ada yang kurang, oke, no problem. Ada Dan yang dia kurang. kerja di masa pandemi. Kerja di masa pandemi. Nah, sekarang kan pertanyaannya, banyak yang memberikan komentar tapi tidak pernah melihat ke dalam, ya kan? Tidak pernah melihat ini. Jadi artinya kita selalu atas nama prasangka, ya kan? Itu prasangka buruk kan dosa, ya kan? Nah, jadi kita mengajarkan kalau kita tidak pernah mengetahui masalahnya, sebaiknya kita diam. Kita tunggu yang menyelesaikan masalah yang profesional, yang punya otoritas di sana. Kita tunggu apa yang dilakukan sampai nanti FIFA menyatakan yes or no.
berkaitan soal tadi kita banyak ngobrol soal akses gitu ya, dan itu juga berdasarkan catatan dari Bro Haful itu. Sebenarnya apa sih masalah di situ di akses yang saya pahami Pak? Ya, akses begini. ya. Pertama begini, stadion itu awalnya untuk 40.000. Sekarang kan dibesarin jadi 80.000. Ya, 80 ya, 80. Nah, 80.000 itu kan kalau kumpulan massa cukup besar. Ya. Kalau terjadi chaos itu agak menimbulkan masalah untuk keluar karena dia akses Ya. dari pintu barat saja. Ya. Sebetulnya kalau kita mau aman, kita sebetulnya bisa lebih nyaman kalau jumlah penontonnya dikurangin. Karcis yang dijual kan hanya 30.000 misalnya, Ya. atau 20.000. Kepadatannya berkurang atau tidak? Berkurang ya kan. Tapi kalau panitia mau untung digedein ya kan. Kalau mau untung aja gitu. Ya kan. Kedua U17 peminatnya banyak atau tidak? Nah, kita kan tidak tahu. Antara U17, U20 sama yang dewasa pasti berbeda. Nah, ini kan karena U17 internasional, kalau untuk aman kita bisa mengurangi jumlah penonton, misalnya 20.000. Kalau 20.000 datangnya naik KRL, dijemput sama Transjakarta, kemudian parkir itu dibatasi, tidak boleh masuk, aman udah kan. Tinggal bagaimana mengatur sirkulasinya saja. Atau cara keluar penonton tuh diatur secara bertahap, mengikuti pengaturan. Sebetulnya ini hanya persoalan pada teknis pengelolaan event. Oh, gitu. Tapi sebenarnya segini Pak, kita kan bicara akses tuh, akses transportasi lah, Ya. gitu ya, misalnya. Kita ada dua misalnya, ada KRL gitu. Ya. Nah, di sana yang belum, lalu kemudian ada misalnya kita menyebut juga Trans lah, Jakarta. Itu gimana? Pertama begini, harus diakui, JIS ini lokasinya tidak besar. Sekitar hamparan 30 hektar lah untuk stadionnya, kemudian ada taman 70 hektar, 100 hektaran. Berbeda dengan GBK. GBK itu tentunya 100 hektar, luasan penduduknya 400 hektar. Ada meskipun jalan kalah besar. jumlah daya tampung untuk penonton tapi gitu ya. aksesnya itu jalannya cukup besar. Ada MRT, ya kan, ada jalan besar, parkirnya cukup. Kalau JIS itu memang harus diakui tempatnya, aksesnya sangat terbatas. Pertama satu, jalan RE Marta Dinata, ya kan, sangat maksimal. Danau Sunter Barat juga tidak begitu maksimal, misalnya kan. Kemudian KRL-nya belum maksimal, belum terintegrasi, ya kan. Jadi ketika ada event besar, daya dukung jalan di sekitarnya memang tidak sebaik GBK. Ya kan, itu kan harus dipertimbangkan bagaimana caranya supaya aksesibilitas itu tidak menimbulkan kredit. Nah, kemarin waktu Dewa konser di sana, kenapa itu? Karena persoalan di luar itu tidak ditata. Boleh nggak dihimbau mau nonton bola, mau nonton konser, mobil ditinggalkan. Misalnya parkirnya di tempat lain, kemudian dijemput sama Transjakarta. Ini kan persoalan manajemen. Misalnya parkirnya dekat Danau Sunter. Atau ada tanahnya DKI yang untuk RFD yang tidak jadi dilaksanakan, itu kan jadi contoh. Yang bertanggung jawab mendesain akses itu Pak, misalnya KRL atau ini siapa? Ya kerjasama lah. DKI atau kan, pusat? PT KAI. Jadi kan di sini ibaratnya ini keroyokan bersama, seperti iklan mengatakan kagak ada lu kagak rame. Jadi kalau tidak ada satu mendukung nggak akan selesai. Maka nanti Transjakarta, saya dukung untuk menempatkan parkir, saya ada shuttle bus. Karena saya takutnya gini Pak, orang kemudian banyak ramai-ramai masuk di rumput gitu kan. Padahal tanggung jawab yang punya kewajiban bertanggung jawab untuk menyelesaikan akses, itu kelupaan gitu loh. Oh gini, padahal tidak ada kecelakaan rumput. Stadion yang tanpa pagar itu standarnya FIFA. Memang FIFA dengan standar yang baru itu meminta tidak ada pembatas antara lapangan dengan penonton. Ya kan. Kalaupun ada pembatas tidak kawat berduri dan sebagainya. Itu sudah masuk sebetulnya. Tinggal bagaimana persoalan aksesibilitas keluar. Itu yang harus dikerjakan rame-rame. Jadi ibaratnya daripada energi habis saling menyalahkan, mendingan yuk rame-rame kita selesaikan. Nah, kenapa jadi fokusnya malah ke stadion padahal yang bermasalah itu justru di luar aksesnya. Kan pertanyaan saya kalau ditanya kenapa begitu Pak Yat, makan tahu pakai lalap, nggak tahu gelap. Kalau saya itunya aja teknis. Persoalan di luar kan ada persoalan eksternalitas yang memang di luar kemampuan dari Pemprov DKI. Dan bukan kewenangan atau? Bukan. Kereta api itu urusan kereta api. Kemudian JPO untuk ke jalan tol nyebrang ke sana itu juga harus minta dari Jasa Marga. Kan ada JPO-nya harus dibuat, Skybridge-nya harus dibuat. Itu kan pekerjaan di luar dari
pekerjaan stadionnya. Jadi kalau ada kebijakan khusus yang sifatnya urgent, harusnya itu yang di-push. Iya, makanya kita punya pengalaman kemarin Asian Games. Ya kan? Ketika iya, betul, PU diberi tugas menata GBK, itu kan keroyokan semuanya. Kita sama-sama aja. Jadi jangan ini, karena ini apa? Yang dipertaruhkan muka Indonesia, bukan muka JIS, bukan muka Anies, bukan muka Pak Jokowi atau muka, tapi muka Indonesia. Kita punya sesuatu yang bagus. Jadi mahakarya putra terbaik Indonesia. Kita dorong mereka lebih berani untuk melakukan banyak inovasi, kita perbaiki apa yang kurang supaya ada kebanggaan. Nanti anak-anak Indonesia yang pengalaman di JIS atau pengalaman itu bisa dipakai di tempat lain. Iya. Dan yang generasi baru bisa juga melakukan hal yang Bisa sama. melihat. Jadi ini mahakarya anak-anak milenial Indonesia, anak-anak terbaik Indonesia. Yang kita hargai adalah inovasi mereka dan keberanian mereka untuk melakukan banyak eksperimen, banyak inovasi di dalamnya. Jadi kalau saya melihatnya dari sudut profesionalnya, alangkah bagaimana perasaan si arsiteknya. Ya. Bagaimana anak-anak yang bekerja di situ. Orang-orang terbaik loh. Mereka profesional. Coba udah masuk ke dalam, pasti terasa bedanya. Saya sudah merasakan bagaimana kami meninjau di dalam. Jadi persoalan bagaimana penilaian konsultan dari Inggris, bagaimana penilaian itu silakan hak mereka untuk melakukan verifikasi. Tetapi bagi kita jaga energi kita supaya tidak habis hanya mencari mana yang kurang, mana yang salah. Saya sih agak penasaran di kontrak Bureau Harvard itu ya, yang posisinya sebenarnya konsultan sekaligus apakah dia mengevaluasi kan disebut situ ya. Sampai kemudian catatan itu dua keluar. Apakah itu disampaikan memang saat awal atau di terakhir baru muncul gitu loh, supaya kita ini profesionalismenya. Ya kalau mau profesional Bureau Harvard aja nyampaikan ke publik catatan mereka. Kenapa sih dibuat sulit? Kalau akuntabilitas mereka secara profesional betul-betul clear and clean di masyarakat, sederhana aja. Sampaikan hasil evaluasi mereka, apa yang menjadi kekurangan. Jadi tidak usah malu-malu. Ya kan? Ini hasil penilaian kami loh. Nanti semua clear and clean kan? Hal yang sama Pak dengan JIS sebenarnya. Kalau saya tidak tahu kalau di arsitek atau ini ya, tapi kalau biasanya kan kalau di keuangan itu auditor, ada subjek audit apa gitu kan. Itu kan ada kedudukan kesetaraan. Saya di audit punya kewenangan dong, punya hak untuk mengklarifikasi. Nah, muncul dua tuh catatan. Pihak kontraktor yang ini pengelolanya PT Jakarta Propertindo. Apakah itu sudah diberi waktu kesempatan mereka mengklarifikasi dua catatan tadi itu? Itu saya kurang tahu. Supaya itu internal Jakpro, profesional dari mereka dengan ini. Jadi siapa yang mengontrak konsultan dari Inggris itu, silakan melakukan klarifikasi, duduk bersama. Jadi tidak satu-satu. Toh ini untuk terbaik Indonesia. Jangan malu-malu, ya kan? Atau ada yang malu-malu pakai JIS itu, Pak? Saya nggak tahu lah itu. Ya, kok tertawa berarti paham semua ya. Saya nggak ikut-ikutan. Aduh. Tapi saya bilang satu, kalau menghadapi masalah jangan takut pening. Sering-sering pening, lama-lama terjadi peningkatan. Jadi artinya masalah ini bisa diselesaikan. Artinya kalau memang kita menghargai apa yang dilakukan. Saya tidak melihat siapa gubernurnya, siapa itu. Tapi saya melihat apa yang dilakukan anak-anak muda Indonesia itu. Karena mereka bekerja bukan atas nama gubernur. Mereka bekerja untuk yang terbaik dari sisi profesionalnya. Ya kan? Nah, persoalan bagaimana dengan FIFA, bagaimana dengan konsultan itu persoalan lain lah. Kan kayak ini kan ahli dari perencana, tata kota, tapi di luar itu kan sebagai pemerhati dan penggila bola gitu ya. Pastikan selain label internasional, di beberapa lapangan sepak bola kan tidak menggunakan label internasional. Tapi kembali dengan istilah tadi bahwa itu label saja. Kalau misalnya kita bandingin nih, ada dekat sini lapangan, ada Stadion Patriot, tetangga kita Pakansari, dan ini. Kalau dibandingin nih, kira-kira sebenarnya lebih keren mana nih?
Itu tadi persoalannya, saya tidak pakai keren mana atau silakan saksikan saja. Silakan masyarakat Indonesia melihat ya, memperbandingkan bagi mereka yang sudah pernah nonton di Stadion Patriot, Pakansari, GBK, Bandung Lautan Api, Manahan dan sebagainya, Bung Tomo, itu pasti punya penilaian sendiri-sendiri. Tapi kalau saya melihat, khusus yang saya lihat dari ini memang berbeda, ya. Standarnya, biayanya, fasilitasnya jauh. Kalau saya ngelihat saya bandingkan dengan stadion-stadion di tempat lain, ya kan. Maka saya mengatakan kalau ada yang ala Amerika, ala Eropa, ala Jepang, jangan sampai jangan ala kadarnya. Itu lebih berbahaya kalau ala kadarnya gitu kan. Kan banyak stadion kita yang dipakai liga-liga 1 itu kan. Saya nggak usah tempatkan lah. Stadionnya kan tidak memenuhi, tapi dipakai untuk event pertandingan AFC atau mana. Bahkan kemarin Kanjuruhan juga masih dipakai. Iya, begitu. Karena nggak ada pilihan. Cuman di DKI Jakarta cuman ada 2 GBK sama JIS. Nah itu yang kita penasaran Pak. Kanjuruhan masih dipakai untuk Liga 1, tapi JIS belum dapat izin sama PSSI. Itu persoalan kacamatanya aja Pak. Kalau saya pakai kacamata, bisa kacamata positif atau kacamata negatif. Gitu ya. Maknanya aja secara dalam. yang penting jangan kacamata kuda versus kacamata kerbau. Itu tadi. Jadi justru kejadian JIS itu menjadi era bagi perubahan standar stadion di Indonesia. Kita belajar dari Kanjuruhan, rekomendasinya apa? Diperbaiki, direnovasi. Maka saya mengatakan belajar dari JIS itu menjadi standar untuk memperbaiki stadion-stadion kita. Belajar dari JIS? Untuk memperbaiki apa yang kurang dari JIS. Oh cuman masalah ini. Apa yang kurang di Bandung Lautan Api? Oh cuman ada ini. Jadi kita buatlah standar yang sebagaimana FIFA minta. Ya kan, jadi stadion kita makin banyak yang standar FIFA, makin hebat kita. Nanti suatu saat jadi Piala Dunia di kita. Terakhir, Kang Yayat, ini sebagai ahli perencana tata kota nih. Ya. Ini kan lapangan, katakanlah kita analogi nih kan, stadium JIS itu ya. Kemudian ada kan pemukiman, warga apa semua. Dari sisi perencanaan untuk ke depan, ini kan lapangan itu kan akan berkembang terus gitu. Tanggapannya gitu. Pertama begini, untuk stadion skala besar memang harus dibangun pada hamparan yang didukung dengan jaringan pelayanan yang maksimal. Pertama dari hamparannya, lanskapnya itu betul-betul harus jauh dari permukiman. Ya. Kedua didukung dengan jaringan public transport yang bagus. Itu FIFA udah mengatakan itu. Jaringan public transportnya bagus, dekat hospital, rumah sakit, kalau ada apa-apa, ada hotel, dekat dengan akses ke bandara. Itu udah masuk kriteria-kriteria yang dibuat oleh FIFA. Jadi kalau kita lihat standar stadion yang dikeluarkan FIFA tahun 2002, itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dekat dengan jalan utama, ada fasilitas transportasi publik, ada dekat dengan akomodasinya, ada terkait dengan rumah sakit, dengan sebagainya, itu ada. Jadi kalau kita ingin bangun bukan stadion yang sepi, sunyi, jauh di pinggiran kota. Dia harus menjadi suatu kawasan yang lengkap. Karena olahraga itu bisnis bagi kita yang ingin mengembangkan. Kalau liga di Eropa itu kan sudah jadi bisnis yang cukup besar ya kan. Menjadi daya tarik jutaan, ratusan juta orang. Pertanyaannya, kalau Indonesia mau maju, ya seperti itu yang dilakukan. Bangunlah stadion yang komprehensif, lengkap didukung dengan public transport yang bagus. JIS itu sebetulnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk apa? Membangun stadion yang di mana orang datang dengan berjalan kaki. Jadi ada rel kereta api stasiunnya jalan kaki ke sana. Sama dengan GBK juga ada MRT bisa jalan kaki, ada Transjakarta bisa ke sana. Jadi memang olahraga betul-betul menciptakan orang datang sambil rekreasi, berjalan kaki, dan suasana lanskapnya juga mendukung. Kalau kita hitungan waktu Pak, ini kan sisa 3 bulan nih, November ya, 3 bulan, 4 bulan lah. Pada posisi itu kira-kira kita masih ada banyak soal. Rumput diganti. Kalau itu rumput diganti, kira-kira masih tumbuh enggak ya? Saya gini, ini terakhir ya, supaya saya jawab ya. Ketika kita menghadapi waktu 3 bulan, saya prinsip ikan. Apa tuh Pak? 3 ikan. Ikan sepat, ikan gabus.
makin cepat, makin bagus. Kedua, ikan sepat, ikan lele. Udah sesat bertele-tele. Ketiga, ini yang menarik. Ikan sepat, ikan kakap. Hasilnya smart, kualitasnya mantap. Tapi saya juga ada soal politik ikan Pak dengan politik apel. Kalau politik apel seperti yang terjadi sekarang, ada satu orang kesalahan disebut itu oknum. Tapi kalau politik ikan busuk itu pasti kepalanya busuk, kamu semua akan menjadi busuk. Tapi saya kembali terakhir sekali Pak, soal yang berkaitan tadi soal itu. Saya ada ikan juga Pak, ikan lele Pak. Oh iya, ya, pecel lele udah buat enak dimakan. soal akses ini Pak, yang berkaitan ini kan kita lagi 3 bulan gitu. Saya adalah masih dapat waktu enggak misalnya kalau kita bagi tadi kan menyebut iklan itu semakin ramai semakin bagus. Misalnya kita bagi per AMNI gitu ya, sesuai kewenangannya masih bisa dapat enggak percepatan KRL, percepatan bisa Pak gitu ya. Dengan catatan itu tadi semua kalau kembali sudah pusat fokus gitu. Kalau sudah perintah presiden itu nggak akan ada yang berani di kita saat sekarang ini untuk menundanya karena ini sudah pertaruhan wajah Indonesia di panggung dunia. Kalau perintah presiden ya kita tahu lah ini kan instruksi presiden dan perintahnya harus jelas kewenangan. Iya jelas, tinggal kan PUPR mengerjakan apa, kemudian kereta api mengerjakan apa, Pemda DKI mengerjakan apa, Menpora mengerjakan apa, Menteri BUMN mengerjakan apa. PSSI ngapain? Iya, PSSI tinggal dibagi tugasnya, distribusikan, kasih pasang target, selesai dalam waktu secepatnya dan hasil yang terbaik. Karena harga diri bangsa gitu hari ini. Sip, kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Nanti memperpanjang isu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nonton terus dan saksikan terus di channel Abraham Samad Speak Up karena kita akan meng-speak upkan banyak speak up masalah-masalah lainnya. Terima kasih, tetap nonton di Abraham Samad Speak Up.